Shalom saudara, puji Tuhan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Senang siang hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam mesbah doa siang hari ini. Kita mengucap syukur anugerah Tuhan begitu besar dalam kehidupan kita. Dia selalu melimpahkan kasih-Nya, Dia selalu melimpahkan kemurahan-Nya di dalam kehidupan kita setiap hari, dan kasih setia Tuhan selalu baru dalam hidup kita. Amin saudara. Mari saudaraku yang kekasih, kita mau beristirahat sejenak, kita mau merenungkan firman Tuhan, kita mau berdoa, kita mau memuji Tuhan. Begitu besar kasih Tuhan di dalam kehidupan kita yang Tuhan selalu nyatakan dalam hidup kita. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Dengan segenap hati katakan, telah kulihat bukti kasih-Mu ya Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya. Kasih-Mu Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat segala kasih-Mu, buat pengorbanan-Mu Tuhan
yang Kau curahkan di dalam kehidupan kami bersyukur Tuhan. Dengan darah-Mu Tuhan, Engkau menyelamatkan kami. Engkau menebus setiap dosa-dosa kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan, karena karya-Mu yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus yang hari ini, jika sebentar kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Kami buka hati kami untuk firman-Mu, dan kami mau belajar untuk merenungkan firman itu siang dan malam, dan kami juga mau belajar untuk melakukannya setiap apa yang Tuhan perintahkan lewat firman-Mu. Kami buka hati kami Bapa, mari Tuhan kami siap mendengar, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur siang hari ini kita mau belajar bersama-sama firman Tuhan. Kalau masih dalam suasana kebangkitan Tuhan Yesus, mari saudara, biarlah di dalam hidup ini kuasa kebangkitan Tuhan Yesus selalu kita alami, selalu kita rasakan di dalam kehidupan kita. Karena kuasa kebangkitan Tuhan Yesus selalu memberikan pengharapan di dalam kehidupan kita. Tidak lagi ada kata putus asa, karena kuasa kebangkitan Tuhan Yesus sungguh nyata di dalam kehidupan kita. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lewat pujian tadi yang kita sudah nyanyikan, oleh darah Yesus, darah Tuhan Yesus yang sudah tercurah, yang sudah Tuhan curahkan di dalam kehidupan kita, memberikan satu kehidupan, memberikan satu kekuatan, dan yang menebus dosa-dosa kita. Sedalam apapun dosa kita, sebesar apapun dosa kita, Tuhan Yesus sanggup mengampuni dosa saya dan saudara. Walaupun dosa kita merah seperti kain kesumba, walaupun dosa kita merah seperti kermisi, tetapi Tuhan sanggup memutihkan seperti salju. Amin saudara. Dosa sebesar apapun, di dalam pengorbanan Tuhan Yesus, hanya pengorbanan Tuhan Yesus saja yang bisa mengampuni dosa-dosa kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, siang hari ini kita mau belajar darah Yesus bagi kita sangat bermanfaat. Kuasa darah Yesus akan memurnikan hati saya dan saudara pada siang hari ini. Betapa besar karya Tuhan dalam hidup kita. Betapa besar pengorbanan Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kuasa darah anak domba Allah, darahnya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan selalu mencurahkan dalam kehidupan kita. Dan itulah yang memberikan saya dan saudara kemenangan di dalam kehidupan, yang memberikan pengharapan di dalam kehidupan ini, dan yang memberikan satu sukacita meskipun di tengah-tengah kegalauan dunia ini, karena kita memiliki darah Tuhan Yesus. Amin saudara. Mari kita buka sama-sama Alkitab kita di dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-2-3. Bunyi firman Tuhan, pengharapan, iman, dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Amin saudara. Tetapi yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Puji Tuhan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Terpujilah Allah kita. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar
telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Puji Tuhan, Yesus sudah bangkit dari antara orang mati untuk memberikan kita suatu hidup yang penuh pengharapan. Dan di dalam pengorbanan Tuhan Yesus itu ada darah yang mengalir, darah yang tercurah. Untuk siapa, saudara? Untuk saya dan saudara. Begitu besar kuasa darahnya Tuhan Yesus itu di dalam kehidupan kita. Darah Tuhan Yesus dapat memurnikan hati kita. Hati kita yang kotor disucikan oleh Tuhan. Hati kita yang beku disegarkan kembali oleh Tuhan. Hati kita yang patah dibalut kembali oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Hati kita dimurnikan kembali. 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-7, di situ bunyi firman Tuhan. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Amin. Darah Yesus itu menyucikan kita dari segala dosa. Mungkin kita berpikir dosa kita terlalu banyak, dosa saya terlalu besar. Siapa yang dapat mengampuni dosa saya? Hanya Tuhan Yesus yang dapat mengampuni kita. Lewat pengorbanan Tuhan Yesus, lewat darah yang tercurah, dosa kita diampuni dan hati kita disucikan oleh Tuhan. Ketika kita izinkan hati kita dimurnikan oleh Tuhan, maka kita akan merasakan damai sejahtera yang dari Tuhan. Ketika Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita mengalami berbagai-bagai pencobaan, itu adalah tujuan Tuhan untuk memurnikan iman kita, untuk memurnikan hati kita, untuk menyucikan setiap hati kita. Bagaimana sikap hati ini di dalam kita menghadapi semua yang terjadi? Kita harus memiliki sikap hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Firman Tuhan berkata, biarlah ku simpan janjimu di dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa terhadap Engkau. Ketika saya menghadapi sesuatu, saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, jagai hati saya. Tuhan, biarlah ku simpan janjimu, biarlah ku simpan firman-Mu dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa terhadap Engkau. Dalam menyingkapi apapun yang terjadi di dalam hidup ini, kita harus memiliki sikap hati yang benar. Oleh karena itu, izinkan siang hari ini darah Yesus memurnikan hati kita, sehingga di saat kita menghadapi kejadian-kejadian yang terjadi, dunia yang sedang terjadi kegoncangan ini, sikap hati ini tetap ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin, saudara. Izinkan siang hari ini Roh Kudus menjamah kita, memurnikan, menyucikan hati kita. Yang berikutnya, saudara, di dalam darah Yesus kita memperoleh hidup yang kekal. Tujuan kita hidup di dunia ini apa, saudara? Surga. Tujuan kita beribadah apa, saudara? Surga. Tujuan kita melakukan firman Tuhan apa, saudara? Surga. Suatu hidup yang kekal. Suatu hidup yang kekal yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam Yohanes pasalnya yang ke-6, Yohanes pasalnya yang ke-6, kita akan baca ayatnya yang ke-53. Yohanes pasal 6 ayat yang 53, di situ dikatakan, maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Amin.
Kalau setiap minggu kita makan dan minum perjamuan kudus, itu menjadi satu kekuatan di dalam kehidupan kita. Karena ada makna yang penting di dalam tubuh Yesus, di dalam darah Yesus. Ada satu kehidupan yang kekal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu adalah janji Tuhan. Hidup yang kekal ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, kita memperoleh jaminan, yaitu hidup yang kekal. Amin. Surga, tujuan saya dan saudara dalam hidup ini, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan adalah surga. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, lewat darahnya Tuhan Yesus yang sudah memurnikan hati kita, itu yang menguatkan iman kita dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Dan oleh darah Yesus juga itu membawa kita lebih dekat dengan Allah. Di akhir-akhir zaman ini saudaraku, Tuhan mengajar kita lewat peristiwa-peristiwa yang sekarang sedang terjadi di dunia ini. Tuhan mengajar kita, Tuhan mengingatkan kita supaya kita hidup lebih dekat dengan Tuhan. Karena tanda-tanda akhir zaman sudah dinyatakan. Tanda-tanda zaman sudah nyata dan Tuhan sedang nyatakan dan Tuhan akan nyatakan. Karena itu mari kita mau dekat kepada Tuhan. Mungkin selama ini kita sudah jauh dari Tuhan, lewat darah Yesus yang tercurah, lewat pengorbanan Tuhan yang tercurah, membawa hidup kita lebih dekat dengan Tuhan. Amin. Kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, maka hidup ini kita akan merasakan ketenangan, ketentraman di dalam batin ini. Saudara diliputi kegalauan menghadapi situasi dunia yang semakin sukar dan sulit, berita-berita yang mengejutkan, dunia yang sedang bergejolak. Saudara, iman kita mungkin seolah-olah lemah, tetapi lewat darah Yesus, persekutuan di dalam darahnya Tuhan Yesus Kristus yang akan membawa kita hidup yang kekal, yang akan menguatkan iman kita, yang akan memberi pengharapan. Amin. Yang berikutnya, mendekat kepada Allah oleh darah Yesus. Kemudian di dalam darahnya Yesus itu ada pengampunan dosa. Seperti kami sudah bahas tadi awal saudara, bahwa oleh darah Yesus kita beroleh pengampunan dosa. Jangan saudara putus asa lalu kita mengakhiri hidup kita dengan cara yang tidak benar, karena kita berpikir tidak ada satupun yang bisa mengampuni dosa saya. Berita pengharapan siang hari ini, Tuhan Yesus Kristus sanggup mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Dosa saya dan saudara disucikan. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Dengan darah-Mu Engkau menyucikan aku dan mengampuni aku dari segala dosa. Di dalam Kolose pasalnya yang pertama, ayatnya yang keempat, di situ dikatakan, Kolose pasal pertama ayatnya yang ke-14, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Luar biasa. Katakan amin. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengampuni dosa saya. Engkau sudah menyucikan hati saya. Engkau sudah memurnikan hati saya sehingga hidup saya kembali tenang. Kalau hidup ini diliputi dengan dosa, tidak ada ketenangan, tidak ada kedamaian. Tetapi ketika hidup ini ada darah Yesus yang memurnikan dan dosa kita disucikan oleh Tuhan, maka di dalam hidup ini ada kedamaian. Amin. Bersyukur untuk darahnya Tuhan Yesus Kristus yang sudah tercurah untuk memberikan saya dan saudara kehidupan
yang kekal. Amin. Puji Tuhan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Demikian firman Tuhan siang hari ini. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Biar kita mau berkata, Tuhan, sucikan hatiku, basuhlah hatiku, murnikan hatiku dengan darah Yesus. Dan lewat darah Yesus, lewat persekutuan dengan darah Yesus, hidupku mau semakin dekat dengan Engkau. Karena hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat darah Tuhan Yesus yang Engkau sudah curahkan di dalam hidup kami. Karena oleh darah-Mu hati kami disucikan, hati yang kotor, hati yang lemah, Engkau murnikan, Engkau kuatkan Tuhan. Kami bersyukur bahwa oleh darah-Mu Tuhan, Engkau sudah mengampuni dosaku Tuhan. Engkau sudah mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dan bahkan Engkau tidak mengingat setiap pelanggaran dan tidak mengingat segala kesalahan kami. Tapi Engkau buang ke dalam tubir laut Tuhan. Engkau sudah mengampuni dosa kami. Lewat karya-Mu yang besar. Karya Tuhan Yesus di kayu salib. Dengan darah yang tercurah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk menghargai pengorbanan-Mu. Ajari kami untuk menghargai karya-Mu di kayu salib. Dengan hidup lebih hari lebih dekat dengan Engkau. Hidup lebih hari lebih mengasihi Tuhan. Hidup sungguh-sungguh di dalam Engkau Bapa. Siang hari ini Tuhan, Kau tahu keadaan kami. Siang hari ini Kau tahu keadaan semua saudara-saudara kami dimanapun ada. Kami percaya bahwa Tuhan yang mengulurkan tangan kasih-Mu atas mereka dan yang akan menolong mereka siang hari ini, sehingga siang hari ini mujizat terjadi Bapa. Ketika Tuhan mengampuni dosa kami, ada mujizat kesembuhan, ada mujizat kemenangan dan kehidupan yang kekal Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Bapa, memberkati semua anak-anak-Mu saat ini dimanapun mereka, memberkati pekerjaan mereka, apa yang dikerjakan tangan mereka, Tuhan buat berhasil dan Tuhan menolong setiap pergumulan mereka di dalam Yesus. Kuasa kebangkitan Yesus berikan satu pengharapan yang baru biar kami alami setiap hari dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang, biar kuasa kebangkitan Tuhan selalu kita alami di dalam kehidupan kita. Shalom.